Melanjutkan chapter sebelumnya, Rio yang tahu ada kekacauan besar di Akademi Eastern terbang ke lokasi bersama Neri. Sambil menggunakan sapu terbangnya, Neri bertanya apa hubungan Wahlberg dengan Inensen Zero. Masyarakat yang kita kenal saat ini dulu dibangun oleh satu penyihir hebat, seorang arsitek yang nantinya akan menjadi visioner suci. Kekuatannya bisa dibilang luar biasa. Namanya adalah Adam. Dalam kehidupannya di dunia semasa hidup, tak ada penyihir yang bisa melawan sihir kegelapan yang Adam miliki. Kekuatannya terlalu besar sebagai seorang manusia saat itu. Belum ada penyihir yang bisa mencapai tingkatan Adam hingga dia memasuki usia senja. Wahlberg dan Inensen Zero adalah dua murid terkuat Adam, kata Rio. Nere berasumsi kekuatan Inensen Zero dengan Tuan Wahlberg apa sama kuatnya. Rio menjawab, tentu mereka sama kuat, tapi keadaan sekarang lebih menguntungkan Inensen Zero. Dia yang menyerang duluan, pasti memiliki rencana rahasia untuk mencapai tujuannya, serta cara mengalahkan Tuan Wahlberg. Rio khawatir, jika Wahlberg sampai kalah dalam pertarungan ini, entah apa yang akan terjadi pada dunianya nanti. Kembali ke pertarungan Wahlberg melawan Inensen Zero. Mereka berdua berada tinggi jauh di udara di atas sekolah Eastern. Inensen Zero bertanya apakah Wahlberg merasakan senang sama dengannya karena bisa bertemu kembali. Lagi pula mereka adalah teman lama. Saat membuka penutup kepalanya, ternyata Inensen Zero tak memiliki wajah. Kepalanya seperti pentol korek. Wahlberg bengong melihat wajah penampakan Inensen Zero saat ini. Lawannya itu merasa agak kesal. Ekspresi Wahlberg baginya tak sopan, memandangi teman lama seperti seorang monster. Lalu tiba-tiba Inensen Zero membentuk ulang wajahnya agar Wahlberg bisa memanggilnya teman lama. Inensen Zero mengubah wajahnya sedemikian rupa agar dikenali oleh Wahlberg sebagai teman lama. Dia memakai wajah saat berguru ilmu sihir bersama Wahlberg. Perasaan Wahlberg campur aduk. Dia tak menyangka selain perbuatan, kini Inensen Zero sudah sampai meninggalkan sisi kemanusiaannya. Apa? Meninggalkan sisi kemanusiaan? Hei, aku lebih manusia sekarang dari siapapun. Aku memiliki keinginan yang sangat manusiawi. Keserakahanku tak ada batasnya. Itulah kenapa hari ini aku akan membawa pulang kembali Mas Banden dan juga untuk membunuhmu Wahlberg, kata Inensen Zero. Bukan hanya di bagian kepalanya saja, dia bisa mengubah dan merombak sedemikian rupa seluruh tubuhnya sendiri, sesuai keinginan agar tetap tampil muda. Padahal usia Inensen Zero dan Wahlberg hampir sama. Inensen Zero sudah memiliki rencana yang spesial untuk membunuh Wahlberg. Dia mengeluarkan sihir terlarang bernama Times the Living Dead. Wahlberg kaget lawannya mengeluarkan sihir seperti itu. Kembali ke Selwar dan Mas. Selwar terus bertanya, apakah Mas benar-benar sudah melupakannya? Mas hanya bengong ditanyai pertanyaan yang sama. Dari sudut pandang Mas, dia hanya melihat Selwar sebagai kuisus berisi mahkota duri. Kesabaran Selwar sudah habis. Dia langsung menyerang Mas dengan karbon, tapi berhasil dihindari oleh Mas. Melihat serangan barusan, Mas mulai mengingat sedikit siapa lawannya sekarang. Mengetahui ekspresi Mas mulai serius, Selwar kembali memancing lawannya itu. Setidaknya kau masih ingat dengan sihir karbonku kan? Dan aku dengar teman kecilmu yang sebelumnya kubuat sekarat itu selamat. Dia memang seperti kecoa. Setelah aku membunuhmu, akan kupastikan dia benar-benar mati, kata Selwar. Mas hanya terdiam. Dia tak menjawab sama sekali. Selwar kembali mengingatkan kejadian saat dirinya membuat sekarat Razor menusuk menggunakan karbon. Selwar kesal melihat ekspresi Mas. Dia berjanji akan menusuk perut Mas sama seperti Razor. Sihir karbon kembali dikeluarkan, namun kini dengan jumlah yang banyak. Sihir tersebut mengarah pada Mas. Dot yang masih melawan para monster berharap Mas baik-baik saja melawan musuh dengan sihir karbon. Bagi Dot, tombak karbon yang dikeluarkan banyak sekali. Mas terakhir kali bisa menenganinya berkat bantuan boneka Abel. Tapi sekarang Mas hanya sendirian. Dot khawatir apa yang akan terjadi pada Mas. Dia tak lagi bisa bersembunyi atau bertahan dengan boneka seperti sebelumnya. Kembali ke Mas, banyak tombak karbon mengarah padanya.
Namun, Selwar hanya bengong. Awalnya, dia yakin bisa mengalahkan Mas dengan mudah. Namun kini, dia kaget melihat tingkah Mas. Selwar dibuat terkena mental. Awalnya melalui ekspresinya saja, kini malah memulai tingkah Mas. Ternyata, Mas berlari secepat kilat di atas serangan karbon-karbon milik Selwar. Tingkahnya benar-benar membuat Selwar terdiam. Mas bagaikan membuat serangan lawan sebagai tempat pertunjukan dan candaan. Melalui serangan karbon Selwar, Mas berlari di atasnya lalu mendekat. Serasa posisinya sudah cukup, Mas melompat ke arah Selwar. Dia lalu berhasil menghantam kepala lawannya itu dengan keras di bagian wajah. Ekspresi serta kelakuan Mas benar-benar mengganggu konsentrasi Selwar dalam bertarung. Selwar terjatuh ke belakang. Dia bingung apakah Mas sudah bertambah kuat dalam waktu yang singkat atau di pertarungan mereka sebelumnya Mas tak mengeluarkan kekuatan aslinya. Karena bagi Selwar, dulu serangan biasanya saja membuat Mas kesulitan bertahan, namun kini hanya dibuat sebagai mainan. Mas berjalan mendekat Selwar yang masih tergeletak di tanah. Aku ingat sekarang, kau yang pakai mahkota duri-duri itu kan? Aku sudah pernah melihat trikmu itu, jadi kau tahulah, sihirmu sekarang takkan bisa mengejutkanku lagi, kata Mas dengan ekspresi datarnya. Selwar hanya terdiam, sembari memegangi wajah yang diajar Mas barusan. Kembali ke pertarungan Wahlberg dan Inocencio Zero, dijelaskan dahulu kala, guru mereka yaitu Adam Jobs diberkati dengan kemampuan sihir yang sangat besar. Adam adalah pengguna sihir terkuat yang pernah dilihat dunia sejak berabad-abad. Dari pendidikan sihir hingga fasilitas biro sihir, pengaruh besarnya terasa di berbagai area masyarakat. Namun, masa tua Adam kehabisan untuk membantu orang-orang yang tidak bisa memakai sihir. Noblesse oblige, yang kuat melayani yang lemah. Adam mewariskan pemikiran itu kepada para muridnya termasuk pada Wahlberg. Namun sekarang, semuanya seperti dipermainkan oleh Inocencio Zero. Melalui sihir terlarang yang digunakan, Inocencio Zero mensummon seseorang yang bangkit dari kematian lewat peti sihir terlarangnya. Siapa lagi kalau bukan mantan gurunya sendiri, Adam Jobs. Wahlberg terdiam melihat hal itu. Adam Jobs, master dari Wahlberg, kini bangkit kembali melalui sihir terlarang Inocencio Zero yang bernama Times the Living Dead. Wahlberg memanggil Adam dengan sebutan Master. Jangan panggil dia Wahlberg. Aku akhirnya mendapatkan sihir untuk membangkitkan kehidupan hanya dari serpihan daging. Tentu saja, itu hanya mengembalikan tubuh fisiknya seperti semula. Aku tak bisa memulihkan pikirannya juga. Jadi, aku menggunakan necromance. Dia akan mengambil alih. Marionettes adalah keahlianku. Kau tak akan tahu perbedaannya, ucap Inocencio Zero. Wahlberg begitu kesal. Dia marah. Seberapa jauh lagi Inocencio Zero memaksa dirinya. Kepala sekolah Eastern itu memperbesar aura sihir di sekitarnya. Wahlberg benar-benar marah kali ini. Dia merasa Inocencio Zero tak menghormati Adam. Menghidupkan seorang master dengan cara seperti itu benar-benar memalukan. Master kita memiliki hidup yang panjang, tapi dia bahkan tidak bisa melawan degradasi. Tapi di sini, aku sudah memulihkan dia kembali seperti masa primanya. Dengan kekuatan sihir masih tetap tertinggi di kelasnya. Master sangat sayang padamu, Wahlberg. Apa kau tak senang bisa menemuinya lagi berkat sihirku? Tanya Inocencio Zero. Kesabaran Wahlberg habis. Dia langsung mengeluarkan serangan sihir. Noblesse oblige. Waktu masih muda, Wahlberg sedikit bingung dengan prinsip tersebut. Baginya, terdengar hampir seperti kata dari mereka yang tak ingin maju. Prinsip yang dipakai untuk mendapatkan perlindungan dari yang lain. Adam tak menyalahkan pendapat Wahlberg. Perkataan muridnya ada benarnya juga. Lagi pula, apa tujuan dari membuktikan diri sendiri kepada orang lain? Mereka terus berdebat. Adam kesal Wahlberg selalu mengajak berdebat tentang pandangan hidup. Dia bahkan berkata, apakah Wahlberg sebenarnya ingin menggulingkan masternya sendiri? Wahlberg hanya tertawa. Dia hanya belum paham tentang tujuan Adam. Mendengar itu, Adam juga ikut tertawa. Seiring berjalannya waktu, dia yakin Wahlberg pasti akan mengerti, apalagi dia tahu. Lagi pula Wahlberg masih muda, kekuatan serta pemahaman tentang hidup pasti bertambah. Kembali ke pertarungan, serangan Wahlberg berbenturan dengan Adam yang dikendalikan necromance. Kau tahu,
Master adalah orang terbaik yang pernah ku kenal, tapi seiring berjalannya waktu, kita harus menghargai masa kini juga. Itulah kenapa aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Untuk itu, aku sekarang akan membuktikannya kalau akulah penyihir terkuat, ucap Wahlberg. Dia tak peduli kalau Innovation Zero membangkitkan Adam dengan kekuatan sihir penuh. Wahlberg tak gentar sedikit pun, meski harus melawan Master Adam serta Innovation Zero sekalipun. Kembali ke Mas dan Selwar, Mas menanyakan kenapa mereka mengincar orang seperti dirinya. Padahal Mas tak kenal satupun dari anggota Innovation Zero. Dari sinilah dijelaskan, Innovation Zero membuat sihir terlarang dalam pembuatan tubuh. Sihir kegelapan yang dipakai untuk membuat jantung abadi dari jantung menang keturunan sedarah. Innovation Zero yang disebut ayah dari Selwar mempersiapkan 6 anak yang berbeda untuk dibesarkan sebagai rumah bagi jantung abadi nanti. Singkatnya, Mas adalah ciptaan Innovation Zero. Dia membuat Mas untuk tubuh sempurna. Keberadaan Mas dalam hidup tak lain hanyalah demi jantungnya saja. Mendengar hal tersebut, ekspresi Mas terkejut, tapi tak dijelaskan apakah terkejut karena dia tahu asal-usul kehidupan atau karena otaknya tersampai dengan penjelasan Selwar. Selwar terus menjelaskan asal-usul Mas dan tujuannya hidup di dunia. Bagi Selwar, seharusnya Mas bangga karena mendapat penghormatan besar menjadi bagian dari makhluk yang akan setara dengan dewa, yaitu Innovation Zero. Mas tak mengerti apakah hidupnya sama seperti protein yang diperlukan untuk membentuk otot. Selwar hanya bengong mematung mendengarnya. Pemahaman Mas tentang penjelasan yang sulit benar-benar membuat otaknya tak bisa bekerja. Mas berusaha terlihat menyesal ketika tahu hidupnya ada hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Itu berat, sungguh mengejutkan sekali mengetahui hal ini. Hidupku ternyata, waktunya tidur siang, kata Mas. Entah dapat bantal dan selimut dari mana, Mas malah tertidur pulas. Dia tak peduli dengan masalah hidupnya seperti yang dijelaskan Selwar. Selwar berteriak menyuruh Mas bangun. Sekarang bukan waktunya tidur siang. Saat Mas kembali sadar, semua keadaan masih sama. Padahal Mas berharap kekacauan hari ini cuma mimpi. Mas kemudian bertanya apakah Selwar adalah saudaranya. Aku hanyalah cloning, diciptakan saat ayah memberikan darahnya pada sebuah mayat. Keberadaanku hanyalah agar ayah bisa mencapai tujuannya. Itu merupakan kehormatan terbesar yang bisa kubayangkan, bisa menjadi bagian tubuh ayah nantinya. Tapi saat dia memilih sampah sepertimu, aku tak tahan lagi. Hidupmu juga tak berharga. Bersyukurlah kau masih ada gunanya. Sekarang akan Belum sempat Selwar menyelesaikan penjelasan, sesuatu membuat mulut Selwar terasa bengkok. Ternyata Mas mengantam wajah Selwar dari samping. Lawannya itu kembali tersungkur ke tanah. Mas tak peduli, walaupun hidupnya memiliki arti spesial atau tidak. Dia sama sekali tak peduli dengan jantung abadi, keinginan Innovation Zero, dan lain sebagainya. Karena Mas yakin dia tak akan terkalahkan oleh siapapun, Mas lalu menantang Selwar, menunjukkan kemampuan terbaiknya, bertarung secara serius. Daripada bacot tak jelas dari tadi tentang kehidupan seseorang, Selwar bangkit. Sebenarnya, dia sangat sulit terpancing oleh emosi lawan. Tapi, kelakuan Mas benar-benar membuatnya jengkel, hingga membuat wajah Selwar juga berdarah. Mas menantang Selwar maju menyerangnya. Kau benar-benar membuatku marah. Kalau itu yang kau inginkan, baiklah, akan kuladeni tantanganmu itu, jawab Selwar. Muncul garis ketiga di wajah Selwar, mirip seperti Ren Ames sebelumnya ketika menghalau Margaret di hutan. Selwar masuk ke mode serius. Dia menggunakan sihir untuk mensummon Hephaestus, the god of iron.